Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada beberapa saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand, kesembilan Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,3% ke harga 6.870 dan transaksi sampai saat saya buat video ini cukup besar di 13,1 triliun. Tutupannya di 6.831, cukup dalam, markdownnya hampir setengah persen ya. 6870, tutupan di 6831. Berarti berapa tuh? 39 poin kan, berarti hampir setengah persen lebih bahkan turunannya. Ya nggak masalah, markdown tuh nanti markup lagi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG tutupannya ya di harga terendahnya hari ini ya 6831. Candlenya hammer terbalik. Apakah sinyal kurang bagus? Iya, tanda-tanda kurang bagus. Dan juga semalam sudah diputuskan The Fed masih menahan suku bunga ya di 5,25 basis point ya. Dan juga kemungkinan besar tahun ini cuma sekali ada pemotongan suku bunga. Kita nggak tahu bulan kapan. Ya seperti itu rencananya, skenario The Fed paling satu kali pemotongan suku bunga dan inflasi Amerika turun. Cuman nggak berdampak terlalu signifikan ya. Tapi XAU kemarin lumayan ya, bisa profit tuh, dia naik. Habis itu pas pengumuman suku bunga dia turun lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk IHSG saat ini, besok kan hari terakhir perdagangan dan minggu depan itu Senin Selasa libur Idul Adha. Jadi cukup panjang liburnya ya, 4 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru buka hari Rabu. Berarti minggu depan tuh 3 hari perdagangan. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh 4 minggu sudah turun. Tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya naik, turunnya juga besar. Jadi saat ini kalau menurut saya untuk IHSG itu kemungkinan besar kalaupun ngangkat di Juni ini atau Juli kepentok di 7050, 7040. Ini kemungkinan besar resisten yang agak susah dia tembus untuk IHSG. Jadi kalau dilihat time frame 1 bulan ya masih turun. Jadi kita lihat aja ke depannya untuk IHSG. Besok gimana nih IHSG? Kalau pandangan saya mungkin ada yang profit taking karena baru ingat ya Senin Selasa itu libur cuti bersama. Seninnya Idul Adha ya, hari raya kurban ya, mungkin besok mudah-mudahan nggak terlalu dalam lah. Pandangan saya sih kalau nggak libur Senin Selasa sih besok tuh ada peluang rebound. Saya lihat tuh beberapa saham cukup menarik, kayaknya ada melawan. Big Bang juga terutama ada melawan, cuman ya itu belum kuat. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1265, terkoreksi 1,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco masih turun, padahal harga oil naik ya, sudah di atas 78 lagi, di atas 76, dan ada indikasi pola importer head and shoulder ya, sempat turun tapi kemudian cuman berapa hari di bawah naik lagi. Kondisi sekarang gambaran saya waktu itu dia bisa ke bawah, ternyata ya mantul. Saya kurang hafal juga bagaimana pergerakan oil ya untuk dailynya, karena trading oil ini saya biasanya di time frame 4 jam, 1 jam, bahkan 5 menit, 15 menit ya. Trading cepat, cuman bungkus saja. Jadi tapi kondisi seperti ini sebenarnya udah bagus ya. Mudah-mudahan nggak jebol lagi 76-nya. Jadi aman. Tapi kenapa Medco masih turun? Karena Medco belum saatnya naik dan berpotensi besar kalau pandangan saya Medco jebol 1250. Targetnya kalau saya lihat Medco ada peluang ke 1100 dulu. Gimana sih cara hitungnya? Bapak Ibu bisa dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Jadi swing high swing low-nya ini berpotensi kalau break jebol 1250 ya 1100. Dan Bapak Ibu juga bisa gambar dengan melihat time frame weekly seperti apa. Tuh kelihatan, ini kelihatan banget kalau dia memang arahnya berpotensi ke bawah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hitung dari 29 April berarti 2 bulan yang lalu dia sudah membentuk lower low di 1250. Sebelumnya low terendahnya itu di 1270. Jadi kalau besok atau minggu depan bergerak di bawah 1250, sangat mungkin Medco 1100. Tapi itu tren jangka pendeknya. Kalau jangka menengahnya menurut saya Medco tetap berpeluang besar ke 1500, 1600 lagi. Kalau ditarik dengan trend line downtrend, nah kalau ditarik dengan trend line uptrend, ya itu persimpangannya di sini ya. Jadi seperti itu. Kalau time frame bulanan kita lihat bulanannya seperti apa. Wajar kalau dia turun dulu swing bawah karena indikasinya sudah lemah di area ini nih. Ya kelihatan ya
mestinya bisa sampai 1100 kalau nantinya bergerak di bawah 1250. Tapi mudah-mudahan janganlah ya. Seperti itu. Untuk Medco saat ini kalau saya belum dulu karena saya ada stop loss ya Medco waktu di area mana ini? Di sini nih saya beli itu ya. Dia break, wah stop loss beli di 1410 kalau nggak salah apa 1420 tuh stop loss di bawahnya 1360 1370 sekitar 4% 5% saya stop loss. Dan ya seperti itu aja lah market. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ini bisa jadi double bottom nggak? Bisa. Ya catatannya jangan sampai tutup atau bergerak di bawah 1250. Itu aja 1-2 minggu ke depan untuk Medco. Lanjut ada Elsa yang ditutup di 404 terkoreksi 0,49%. Elsa ini salah satu andalan saya juga, cuman ya karena dia sudah gagal bertahan di atas 420, saya waktu itu juga belum dulu. Saya tektokin Elsa kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube, di grup swing, di grup scalping, di grup Stockbit itu Elsa tuh dari 380 beli loh. Dari 380 400 nih beli dari area bawah ini sudah di atas ya. Gambaran saya waktu itu tuh ya bisa 500, cuman karena dia gagal di area atas nih saya TP dulu. Nanti aja saya beli. Kemungkinan besar kalau kondisi seperti ini pola dead cat bondnya bisa jebol juga nih 400 ya. Saya masih wait and see ya, nggak selalu disupport kita bisa makan karena belum mengkonfirmasi. Karena dia sempat breakout terus turun lagi. Tanda-tandanya tuh sinyal-sinyal lemah. Idealnya ya kalaupun Bapak Ibu kebeli tinggal approach down aja di 380. Itu aja sih. Kalau menurut saya bertahan lah di 380. Keterlaluan lagi kalau dia jebol. Ya, itu aja untuk Elsa. Lanjut. Ada Pegas yang ditutup di harga 1440 menguat 2,85%. Pegas juga menarik nih karena di swing low-nya mampukah dia rebound? Dia rebound dan tapi sayangnya volume masih kecil. Jadi saat ini kalau menurut saya kondisi sekarang lebih ke cuan-cuan bungkus saja lah ya. Jangan berharap dulu tinggi-tinggi. Kalau dia susah menembus 1500-nya tuh jaga-jaga aja, TP dulu. Karena kemungkinan besar sideways. Naik turun. Jadi sideways. Dan perlu hati-hati kalau misalnya besok dan lusa dia ternyata jebol ya udahlah. Jangan diharap, pasti sangat mungkin 1300, 1280. Pokoknya kondisi seperti ini nggak boleh dia membentuk low baru lagi. Berapa low barunya? Di bawah 1400. Itu aja Bapak Ibu ingat Pegas kondisinya saat ini ya. Seperti itu aja untuk Pegas. Kalau yang punya Pegas di harga 1400 atau beli harga 1440 penutupan hari ini ya targetkan aja, nggak usah jauh-jauh. 1480 1520 range area resisten itu di 2-4% udah bungkus aja kalau dapat. Jangan berharap dulu naik tinggi karena susah saat ini. ISG juga masih di bawah kan, di bawah 6.900 lagi ya, belum lah saatnya. Jadi akan kalaupun naik Pegas pasti ada profit taking. Itu aja Pegas. Lanjut ada PGEO yang ditutup di harga 1120 menguat 0,44%. PGEO juga ini salah satu andalan saya gagal dan saya stop loss ya. Ya seperti analisa saya sebelumnya, saya di bawah 1170 saya stop loss. Dan apakah sudah saya beli karena ini disupport? Belum ya, karena belum mengkonfirmasi. Tapi kalau Bapak Ibu dapat dividen lumayan ya, hampir 4% dividennya tuh. Ya hot aja dulu, sabar ya. Dapat 4% kalau beli harga penutupan sebelum dividen tuh di 1100 berapa tuh? 1190. Jadi sekarang ya berarti jelek-jeleknya bersihnya Bapak Ibu tuh masih floating loss 3-4%. Jadi sekarang gimana nih untuk PGO? PGO nih gagal ya. Keterlaluan sih. Tiba-tiba terus turun ya. Nggak mampu dia naik. Kita hapus saja gambarannya ya. Karena gagal. Kita gambar ulang. Kondisi sekarang ya ini area support. Bertahan nggaknya kita lihat aja nanti dulu. Kalau saya beli nggak? Belum. Saya masih wait and see. Cari saham lain dulu lah. Belum menarik kalau menurut saya untuk PGO saat ini. Karena sudah downtrend. Cuman ya untuk jangka menengah saya perhatikan masih. Tinggal nunggu beberapa indikator atau karakter atau pergerakan chartnya yang menurut saya oke, baru saya entry kalau memang menarik. Nanti saat ini belum. Menurut saya belum untuk PGO. Itu aja. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.370 terkoreksi 0,42%. Dari rebound terkoreksi lagi MDKA nih, tertekan benar MDKA ya. MDKA ya kita lihatlah besok. Ini kan masih 30 poin dari 2.400 nih. Mudah-mudahan lah ya
besok atau lusa dia rebound, tiba-tiba minggu depan sudah bergerak di atas 2.500 tuh udah cukup bagus. Mudah-mudahan apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Tapi kalau nggak terjadi, siap-siap Bapak Ibu dibawa ke 2.200. Pokoknya ingat 1-2 minggu ke depan. Pokoknya ingat besok atau minggu depan ya, mudah-mudahan 3 hari perdagangan minggu depan dia bergerak di atas 2.500. Kalau nggak, apalagi besok koreksi, minggu depan tuh condong arahnya 2.200. Yang nyangkut gimana? Sabar-sabar aja. Momentumnya memang besok dan minggu depan. Kalau mau akhir bulan break, kembali rebound, minggu depan maksimal sudah bergerak di atas 2.500 untuk MDK. Tapi kalau untuk tren jangka menengah masih aman gak sih? Menurut saya masih aman. Karena Bapak Ibu tarik ini ya. Dari semenjak high-nya di 19 April 2022 itu dia turun sudah hampir 50% lebih ya. Tuh 58% udah terlalu dalam lah menurut saya untuk turun sekelas MDKA. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, nih dia terlalu dalam juga nih, terlalu dalam nih. Jadi saatnya lah bangkit ya. Tapi memang perlu hati-hati karena ada double top. Target turunnya tuh bisa sampai loh seperti ini ke 2.000, 1.900. Tapi mudah-mudahan jangan lah ya. 2.200 kita lihat. Atau minggu ini kalau dia tembus 2.500 menarik juga lah. Pokoknya kuncinya nih 2.500 nih. Harus ditembusnya minggu depan. Aman sebenarnya. Akan aman dia sampai akhir bulan. Itu aja untuk MDKA. Lanjut, ada MBMA yang ditutup di harga 590, terkoreksi 2,47%. MBMA nih sebenarnya menarik. Sayangnya ya, candlenya hammer terbalik. Jadi saat ini untuk MBMA, candlenya kurang bagus. Open gap up, tutup turun. Ya, candlenya jelek. Lihat Bapak Ibu, karakternya memang seperti itu sering. Tapi kita lihat aja lah ya. Kalau saya saat ini MBMA wait and see dulu. Kalau dikasih di bawah, ya kita incar karena kemungkinan besar MBMA akan masih sideways 620 600 resisten, supportnya 560 550. Kita lihat kalau tiba-tiba besok dibuang itu malah kesempatan dapat harga bawah. Mudah-mudahan nggak pola dead cat bond. Dengan kondisi melihat juga chart atau bid overnya seperti apa, kuat nggak kira-kira nanti di 550 560. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid over, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, titik entry dan exitnya untuk scalping swing, buy on weakness, buy on breakout, buy on support, buy on panic, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader ya. Tanggal di bulan Agustus atau September nanti baru saya buka lagi. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau mendaftar sekarang, saya akan kasih rekaman yang bulan Juni, dan Bapak Ibu juga saya invite di grup untuk mencari profit sama-sama kita trading bar. Kalau tertarik, link ada di deskripsi. Pilih kelas scalping. Kalau nggak mau ribet, bisa join di grup swing ataupun di grup Stockbit, itu yang free. Kalau berminat ya, grup Stockbit tuh tinggal buka akun sekuritas Stockbit atau pengguna lama sudah punya saldo 10 juta, karena minimal saldo 10 juta langsung masukkan kode R41778. Nanti Bapak Ibu saya invite di grup free untuk trading dia bareng Stockbit Borneo Trader. Ya, di situ juga Bapak Ibu bisa nanti dipilihkan saham-sahamnya. Kalau menyesuaikan portofolio Bapak Ibu, menyesuaikan kriteria yang Bapak Ibu suka juga bisa bagi Bapak Ibu yang kerja dan nggak bisa mantau market. Tinggal menyesuaikan aja. Ya, seperti itu aja. Untuk MBA, seperti itu aja untuk MBMA. Ya, wait and see dulu. Kita lihat besok. Lanjut, ada BRPT yang ditutup di harga 980, terkoreksi 1,5%. Langsung saja ke tekniknya. BRPT open gap up tadi tapi gagal nembus ya. Besok lah kita lihat ya. Sebenarnya selama di atas 960 sih masih oke lah. Kalau dia jebol itu yang agak rawan menurut saya. Bisa pola dead cat bond, mungkin nggak pola dead cat bond. Selama brandnya aman, brandnya nggak koreksi, aman-aman aja BRPT ya. Kalau menurut saya saat ini. Itu aja untuk BRPT saat ini ya. Sebenarnya dia akan bagus kalau bisa besok atau minggu depan sudah bergerak di atas 1000, tuh menarik. Itu aja untuk BRPT saat ini. Lanjut, ada brand yang ditutup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 8.025 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Brand hari ini sempat turun tapi kemudian naik. Kemana kira-kira arah brand? Ini sudah di puncak. Kemungkinan besar untuk koreksi dulu 1 minggu ke depan itu bisa. Kemungkinan besar 6.500. Tapi karena ini full call auction jadi ya menyesuaikan ya. Kita lihat aja IEP-nya. Bapak Ibu bisa manfaatin tuh.
Kalau Bapak Ibu bingung gimana cara memanfaatinnya, Bapak Ibu bisa join di grup Stockbit Borneo Trader atau di grup Swing Borneo Trader atau di grup Scalping Borneo Trader. Itu dikasih tekniknya gimana cari profit di brand dengan melihat dengan di brand yang dalam kondisi FCA ya. Jadi saat ini ya kalau mau cicil-cicil, kalau yakin dengan brand ini akan lepas pemantauan khusus ya bisa. Tapi kalau ragu, bingung, nggak ada tahu cara gimana, jangan hindari aja dulu. Untuk brand, kalau menurut saya masih menarik. Dalam FCA pun saya masih berani beli ya. Cuman ya itu high risk, punya strategi. Itu aja untuk brand. Jadi brand ini kepentok resisten 8.000. Kalau besok diarah lagi ya itu cukup bagus lah. Cuman ya mungkin sekali lagi lah. Karena habis itu ya sideways, naik turun biasa. Hari ini koreksi dikit kan, habis itu naik lagi. Ya seperti itulah. Kalaupun turun, kayaknya nggak lebih dari 6.400 lagi. Brand akan dijaga sampai mudah-mudahan mungkin 1 bulan aja dalam pemantauan khusus, nanti lepas dan ya baru normal. Itu ya untuk brand. Kalau yang nyangkut harga atas, kalau menurut saya hot aja. Tapi disclaimer ya, keputusannya untuk jual di tangan masing-masing. Itu aja untuk brand. Lanjut, ada Antam yang ditutup di harga 1255, terkoreksi 1,18%. Langsung saja ke tekniknya. Antam belum, masih sideways biasa. Bahkan target saya turunnya itu 1200. Tapi kalau dia turun ke 1200 berarti dia membentuk low bar. Kondisi sekarang kalau saya belum. Candlenya juga kurang bagus. Di grup Borneo Trader tuh saya infokan kalau dia di 1200-an ke bawah bisa cicil. Tapi pas dia rebound hari Senin kemarin, Selasa, saya bilang wait and see dulu, jangan beli dulu ya, karena ya belum saatnya nih. Kalau Bapak Ibu beli di 1265, sekarang floating loss. Beli di 1245 ya memang floating profit, tapi tipis kan, nggak gerak kemana-mana, sayang, rugi waktu aja. Jadi belum untuk Antam ya, tunggulah, kita lihat minggu ini, minggu depan lah, mudah-mudahan konfirmasinya mulai terbang. Kalau ISG-nya di atas 6.950 pasti saham-saham ke trigger naik. Itu. Jadi di bawah itu wait and see dulu lah. Untuk Antam belum saatnya saat. Coba lihat dulu time frame mingguannya ya. Biar kira-kira masih, nah ada melawan memang. Cuman kalau melihat historinya itu belum naik. Masih bisa mungkin turun sedikit lagi. Ya kita lihat lagi. Belum saatnya, wait and see. Lanjut, ada Inco yang ditutup di harga 4.110, terkoreksi 1,2%. Inco juga belum. Lanjut, 4.000 kita lihat. Kita lihat di 4.000 besok atau Senin. Ya, Senin libur ya. Rabu kita lihat 4.000 mantul. Harusnya sih mantul. Perhatikan Inco, tapi disclaimer. Itu aja untuk Inco. Lanjut, ada Tins yang ditutup di harga 835 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikanya. Tins juga nih. Kalau Bapak Ibu buy on breakout atau beli saat hijau, habis dimakan. Kan market sekarang tuh lagi susah, saya lihat ya. Hari ini tadi di grup Borneo Trader tuh beli PNLF. Bagi yang belum punya saya bilang beli PNLF di 302. Tadi kalau ada yang dapat tadi sempat sampai 314 ya. Tapi habis itu ke 308. Nah itu. Saat ini untuk Tins belum juga, malah berpotensi uji 800 lagi kalau menurut saya untuk Tins. Wait and see dulu ya. Lebih baik sekarang tuh cash is king. Kalau mau trading dana-dana kecil aja. Ya kenapa? Itu market belum jelas dan likuiditas masih tipis. Naik dikit kempes, naik dikit kempes. Bapak Ibu kalau beli saat hijau pasti dimakan market tuh. Sayang kan? Itu aja saat ini Tins. Lanjut, ada ESA yang ditutup di harga 795, terkoreksi 1,24%. ESA ini juga menarik, cuman saya lagi perhatikan, waduh kayaknya susah naik juga. Ini dia di area resisten nih, antara besok tembus atau dibuang. Kita lihat lah ya besok gimana skenario untuk ESA. Itu aja untuk ESA saat ini, agak beresiko atau besok buy on breakout kalau berani ya. Tembus 800 berapa nih? 810 kalau berani, 810 tembus bisa potensi digas besok. Tapi lihatlah besok lah. Terlalu beresiko sih memang harga atas. Kalau idealnya ya beli ESA kalau dia di area 750 lagi. 750 tuh menarik sampai 730 untuk ESA. Ya, ESA memang mantul dari swing low ini ya. Tapi saya juga belum punya karena nggak perhatikan ESA. Ya seperti itu, memang kalau nggak rezeki ya nggak dapat. Belum saatnya itu. Kita lihat aja besok untuk ESA ya. Ini di level yang memang antara dia bisa naik atau ya dibuang satu hari besok atau minggu depan.
SA. Lanjut saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 980 sama harga penutupan hari sebelumnya. NCKL lagi di resisten tapi dia udah naik 5 hari dari 880 bahkan dari 860. Jadi saat ini ideal nggak beli? Nggak ideal, walaupun dia selalu bertahan di atas 500-nya. Tiba-tiba besok bisa aja candlenya merah dibuang. Itu bisa terjadi. Jadi jangan dulu, hati-hati, atau Bapak Ibu mau kalau nekat ya stop loss saja 970 965. Kalau saya nggak beli karena menurut saya ketinggalan, salah momentum kalau beli sekarang, bukan secara kurang ideal karena resikonya lebih besar untuk NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chat dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.